Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkadang sebuah pertanyaan sederhana bisa membuka pintu bagi perubahan besar. Maka izinkan saya mulai dengan pertanyaan ini. Apakah Bapak sering terbangun tengah malam hanya untuk pergi ke kamar mandi? Mungkin 1 kali, mungkin 2 kali, atau bahkan lebih dari itu. Dan setiap kali bangun, tubuh terasa makin lelah, kepala berat, dan pagi pun dimulai bukan dengan semangat, tapi dengan keluhan. Saya bertanya begini, bukan karena ingin mengingatkan bahwa usia Bapak sudah lanjut. Tidak, justru karena saya percaya, semakin bertambah usia, kita berhak mendapatkan tidur yang lebih damai. Bukan tidur yang terpotong-potong karena bolak-balik ke kamar mandi. Beberapa malam lalu, saya berkunjung ke rumah salah satu pasien saya di Kulon Progo. Namanya Pak Ahmad, usianya 66 tahun. Istrinya bercerita bahwa hampir setiap malam, Pak Ahmad terbangun 3-4 kali hanya untuk buang air kecil. Awalnya mereka kira itu wajar, karena usia. Tapi setelah saya tanya lebih dalam, ternyata ada satu kebiasaan kecil yang setiap malam Pak Ahmad lakukan, dan tanpa disadari, itulah yang membuat tidurnya terganggu selama bertahun-tahun. Yang membuat saya tercengang, ternyata bukan hanya Pak Ahmad yang mengalaminya. Di seluruh Indonesia, banyak orang tua juga mengira bahwa sering buang air kecil di malam hari adalah bagian dari proses menua. Padahal dalam banyak kasus, bukan usia yang salah, bukan ginjal atau prostat yang rusak, melainkan kebiasaan sehari-hari yang tampaknya sepele, tapi berdampak besar. Hari ini, kita akan membahas 5 kebiasaan seperti itu. Saya datang bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menemani, seperti sahabat yang peduli. Karena saya percaya, setiap orang tua berhak mendapatkan tidur yang utuh dan hari esok yang lebih bertenaga. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering mendengar istilah, itu sudah biasa, namanya juga orang tua. Tapi mari kita renungkan bersama. Benarkah sering buang air kecil di malam hari adalah hal yang wajar? Atau sebenarnya itu adalah pertanda bahwa tubuh kita sedang berusaha memberi sinyal? Dalam dunia medis, kondisi ini disebut nokturia, yakni ketika seseorang harus bangun lebih dari 1 kali setiap malam untuk buang air kecil. Kedengarannya sepele, tapi tahukah Bapak Ibu bahwa gangguan tidur yang diakibatkan oleh nokturia bisa memengaruhi banyak aspek kesehatan? Saya teringat seorang pasien laki-laki berusia 70 tahun dari daerah Sleman. Beliau datang ke klinik dengan keluhan sering pusing dan mudah lelah. Awalnya keluarga mengira beliau mengalami gejala tekanan darah rendah. Tapi setelah pemeriksaan dan wawancara mendalam, ternyata penyebab utamanya adalah beliau tidak pernah bisa tidur nyenyak karena harus bangun 3 kali setiap malam untuk ke kamar mandi. Kenapa hal ini berbahaya? Karena tidur malam itu bukan hanya soal istirahat biasa. Dalam tidur yang dalam, terutama saat memasuki fase REM, tubuh kita memproduksi hormon penting seperti melatonin dan vasopresin yang membantu memperbaiki sel, memperkuat daya ingat, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketika tidur kita terpotong-potong, proses ini terganggu. Akibatnya, kita jadi lebih mudah lupa, lebih sering gelisah, dan makin lambat saat harus mengambil keputusan. Bahkan menurut sejumlah studi, tidur yang tidak utuh pada lansia berhubungan erat dengan peningkatan risiko jatuh di malam hari, penurunan fungsi kognitif, dan tekanan darah yang tidak stabil. Saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, apakah selama ini Bapak pernah merasa tidak bersemangat meskipun sudah tidur cukup lama? Apakah Ibu sering merasa cemas atau susah konsentrasi sejak tidurnya terganggu? Kalau jawabannya ya, bisa jadi masalahnya bukan pada lamanya tidur, tapi pada kualitasnya. Dan kualitas itu sangat mungkin kita pulihkan, asal kita tahu letak masalahnya dan berani mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini kita anggap tidak berdampak. Bapak Ibu, coba kita bayangkan bersama satu situasi yang mungkin sering terjadi di rumah. Setelah makan malam sekitar jam 7, kita duduk santai di ruang keluarga. Di tangan, ada segelas teh manis hangat atau air jeruk segar. Di meja, semangkuk sop ayam atau buah potong yang menyegarkan. Rasanya ringan, sehat, dan nyaman di perut. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Banyak orang tua sudah mulai mengurangi minum air putih di malam hari karena sadar bisa memicu ke kamar mandi. Tapi seringkali kita lupa bahwa yang masuk sebagai cairan bukan cuma air putih saja. Teh, kopi, jus, sop, buah, seperti semangka, melon, jeruk, bahkan jeli atau puding. Semua itu mengandung air dan ikut masuk ke ginjal. Ginjal kita Bapak Ibu bekerja sepanjang hari menyaring cairan. Namun pada malam hari, tubuh sebenarnya punya mekanisme alami untuk mengurangi produksi urin agar kita bisa tidur tenang. Hormon vasopresin akan bekerja lebih aktif di malam hari,
tapi hanya jika kita tidak membebani tubuh dengan asupan cairan sebelum tidur. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Ibu Rini, usia 67 tahun, dari Makassar. Selama bertahun-tahun beliau terbangun 4 kali semalam. Sudah ke dokter, sudah coba obat tidur herbal, tetap saja tidak bisa tidur nyenyak. Setelah saya telusuri, ternyata setiap malam Ibu Rini selalu minum segelas teh manis panas dan makan sope ayam buatan anaknya. Saya sarankan beliau untuk berhenti minum dan makan berkuah 3 jam sebelum tidur, lalu mengganti dengan makanan kering seperti ubi rebus. Dan ternyata, perubahan mulai terasa hanya dalam 2 minggu. Beliau hanya bangun 1 kali semalam, dan pagi harinya merasa jauh lebih segar. Bapak Ibu tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Kita bisa mulai dari langkah yang kecil dan sederhana. Misalnya, kalau biasanya tidur jam 9 malam, cobalah untuk tidak mengonsumsi cairan apapun setelah jam 6 sore. Ini termasuk bukan hanya air putih, tapi juga teh, kopi, jus, es sop, dan buah-buahan yang banyak mengandung air seperti semangka atau melon. Kalau memang ada obat yang harus diminum di malam hari, itu tidak masalah. Cukup sediakan sedikit air di gelas kecil di samping tempat tidur, hanya untuk kebutuhan minum obat saja. Dengan cara ini, tubuh Bapak Ibu akan punya cukup waktu untuk memproses cairan sebelum masuk waktu tidur, sehingga malamnya bisa lebih tenang tanpa gangguan bolak-balik ke kamar mandi. Saya paham, mungkin di awal terasa sulit, apalagi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa minum teh manis sebelum tidur. Tapi percayalah, tubuh kita akan menyesuaikan. Dan hasilnya bukan hanya mengurangi frekuensi buang air kecil, tapi juga membuat tidur lebih nyenyak dan segar di pagi hari. Bapak sendiri, biasanya minum terakhir jam berapa malam? Adakah kebiasaan minum teh, kopi, atau makan buah setelah maghrib? Mari kita perhatikan dari hal-hal kecil seperti itu, karena di sanalah awal perubahan besar dimulai. Beberapa tahun terakhir, saya sering menemui lansia yang datang ke klinik dengan keluhan sama. Dok, saya cepat lelah di pagi hari, tidur saya tidak pernah nyenyak. Saat saya tanyakan tentang jam makan malam, sebagian besar menjawab, biasanya makan jam 8 atau setengah 9 malam dok. Kadang tambah buah, kadang ngemil biskuit. Saya tidak langsung menyalahkan pilihan makanannya. Tapi ada sesuatu yang perlu kita sadari. Tubuh manusia, termasuk sistem pencernaan dan ginjal, bekerja dengan ritme alami. Ketika kita makan terlalu larut malam, terutama dengan menu tertentu, kita memaksa tubuh bekerja keras justru di saat ia seharusnya bersiap istirahat. Beberapa jenis makanan yang umum kita anggap sehat, seperti timun, tomat, semangka, seledri, atau minuman herbal seperti teh hijau dan air kelapa, ternyata memiliki sifat diuretik, yaitu merangsang produksi urin. Jika dikonsumsi di sore atau malam hari, bahan-bahan ini akan mengirim pesan ke ginjal untuk terus bekerja sepanjang malam. Pak Wawan dari Surabaya, usianya 68 tahun. Selalu makan malam pukul 8 lewat, lengkap dengan lalapan timun, tomat, dan teh tawar hangat. Ia mengira makanan tersebut membantu pencernaan. Tapi faktanya, ia bangun tiap malam pukul 1, 3, dan 5 subuh hanya untuk buang air kecil. Setelah kami ubah jadwal makan malam jadi lebih awal, sekitar jam 5 lewat, dan menghindari makanan yang memicu buang air, tidurnya mulai pulih, bahkan bisa nyenyak sampai pagi. Dalam 3 minggu, rasa kantuk di siang hari pun hilang total. Kalau Bapak Ibu merasa sering kembung, perut terasa begah, atau justru sering terbangun di tengah malam karena ingin ke kamar mandi, coba kita ingat-ingat lagi kebiasaan kita sehari-hari. Biasanya makan malam jam berapa, Bu? Apakah sekitar jam 8 atau bahkan lebih malam dari itu? Lalu, apakah setiap malam Bapak Ibu terbiasa makan sayur yang banyak kandungan airnya seperti timun, tomat, atau buah seperti semangka dan melon? Atau mungkin setelah makan malam, masih ada kebiasaan minum teh atau kopi untuk menutup hari? Hal-hal kecil seperti ini sering kita anggap biasa, tapi ternyata bisa sangat memengaruhi kerja ginjal dan kandung kemih kita di malam hari. Sebagai gantinya, Bapak Ibu bisa mencoba menu sederhana seperti nasi merah dengan tempe kukus dan wortel rebus, atau kentang panggang dan ayam kampung. Hindari buah-buahan berair setelah jam 5 sore. Tidur nyenyak bukan hanya soal berapa jam kita pejamkan mata, tapi juga soal kapan dan apa yang kita makan. Jika waktunya tepat dan pilihan makannya bijak, tubuh akan merasa lebih ringan, perut lebih tenang, dan tidur menjadi lebih utuh, tanpa jeda ke kamar mandi di tengah malam. Saya pernah duduk bersama seorang ibu yang bijak dari Solo, usianya 65 tahun. Beliau bercerita, setiap malam sebelum tidur, meskipun tidak merasa ingin buang air kecil, beliau tetap memaksakan diri ke kamar mandi.
supaya nggak bangun malam-malam, katanya sambil tersenyum. Saya diam sejenak, lalu berkata, justru kebiasaan itu yang mungkin selama ini membuat ibu harus bangun malam. Seringkali kita mengira, makin sering ke kamar mandi itu artinya tubuh makin bersih dan aman dari gangguan. Tapi tubuh tidak selalu bekerja dengan logika itu. Kandung kemih itu sebenarnya otot yang bisa belajar, dan ia cukup cerdas dalam menyimpan kebiasaan kita. Ia bisa belajar, menyesuaikan diri dari kebiasaan harian kita. Ketika kita terbiasa mengosongkannya meski belum penuh, ia akan mulai memberi sinyal palsu, seolah-olah sudah harus dikeluarkan, meskipun sebenarnya belum waktunya. Lama-lama, kapasitas penyimpanannya mengecil. Yang dulunya bisa menampung 400-500 ml, sekarang baru 150 ml saja sudah terasa ingin buang air. Dan tanpa sadar, kebiasaan ini terus terulang, malam demi malam, minggu demi minggu, bahkan sampai bertahun-tahun. Saya sarankan ibu itu untuk mencoba sesuatu yang sederhana. Jangan ke kamar mandi kalau memang belum benar-benar terasa ingin. Awalnya beliau ragu, tapi saya katakan, kalau ibu merasa ragu, alihkan perhatian sebentar, baca doa, dengarkan murotal, atau duduk tenang 15 menit. Kalau ternyata memang belum ada rasa mendesak, berarti ibu tidak perlu pergi. 3 minggu kemudian, saat kami bertemu kembali, beliau tersenyum lebih lebar. Sekarang saya bisa tidur sampai jam 3 tanpa bangun. Padahal dulu tiap 2 jam saya bangun, padahal belum tentu ingin pipis. Bapak Ibu, kadang-kadang, yang perlu kita ubah bukan tubuhnya, tapi kebiasaan kecil yang tampak tidak penting. Dan perubahan itu dimulai dari keberanian untuk mempercayai tubuh kita lagi, bahwa ia tahu kapan waktunya beristirahat, kapan waktunya memberi sinyal. Jangan buru-buru bereaksi terhadap rasa khawatir, karena khawatir bukan selalu pertanda kebutuhan. Kadang hanya kebiasaan lama yang belum kita sadari. 3 kebiasaan sudah kita bahas. Minum terlalu malam, makan yang salah waktu, dan pergi ke kamar mandi padahal belum terasa ingin. Tapi masih ada 2 kebiasaan lagi yang justru lebih tersembunyi dampaknya. Ada satu hal yang jarang kita pikirkan ketika bicara soal tidur dan kesehatan, yaitu posisi tubuh saat kita berbaring. Banyak orang tua merasa bahwa yang penting sudah bisa tidur, sudah bisa rebahan. Tapi tubuh kita, terutama setelah melewati usia 60, mulai lebih sensitif terhadap tekanan, apalagi di bagian perut dan punggung. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Darto, pensiunan guru dari Banjarnegara. Beliau terbiasa tidur tengkurap sejak muda karena merasa lebih nyaman. Tapi setiap malam, hampir seperti jam weker, ia terbangun 3 kali hanya untuk ke kamar mandi. Awalnya kami duga karena usia atau mungkin karena gangguan prostat. Tapi setelah kami telusuri lebih lanjut, ternyata posisi tidurnya yang justru jadi penyebab utama. Ketika seseorang tidur tengkurap, ada tekanan langsung ke perut bagian bawah. Tekanan ini dapat menekan kandung kemih, memicu sensasi penuh meskipun belum benar-benar penuh. Ditambah lagi, kalau bantal yang digunakan terlalu tinggi atau terlalu rendah, aliran darah balik dari kaki ke jantung bisa terganggu. Cairan yang biasanya menumpuk di kaki saat siang hari akan naik kembali ke atas saat malam dan akhirnya diproses oleh ginjal. Menurut penelitian dari American Geriatric Society, tidur menyamping dengan bantal di antara lutut bisa membantu mengurangi tekanan ke kandung kemih sampai 40% pada lansia. Artinya, kita bisa menghindari rasa ingin pipis palsu saat tubuh seharusnya. Setelah diberi pemahaman, Pak Darto mulai mengubah kebiasaan tidurnya secara perlahan. Ia tak langsung bisa tidur miring, karena memang sudah puluhan tahun terbiasa tengkurap. Tapi ia mulai dengan menyandarkan tubuh sedikit ke samping dan menyelipkan bantal kecil di antara lutut. Hasilnya tidak instan, tapi dalam 2 minggu, frekuensi buang air malamnya turun drastis. Dan yang lebih ia syukuri, punggungnya terasa lebih ringan saat bangun pagi. Bapak Ibu, tidur itu bukan hanya tentang durasi, tapi juga postur. Kalau tubuh ditopang dengan posisi yang pas, kandung kemih tidak akan tertekan dan aliran darah juga bisa berjalan lancar. Coba perhatikan, apakah selama ini kita tidur dalam posisi menyamping atau justru tengkurap? Apakah bantal kita sudah menopang leher dengan pas atau justru membuat kepala terlalu menunduk? Kadang perubahan besar dimulai dari cara kita meletakkan diri saat tidur. Dan ketika tidur menjadi benar-benar nyaman, tubuh pun mulai pulih tanpa kita perlu berusaha keras. Di luar dugaan, salah satu penyebab terbesar dari sering buang air kecil di malam hari justru datang dari hal yang selama ini kita anggap sepele. Suhu kamar tidur dan pakaian yang kita kenakan saat tidur.
saya pernah berbincang dengan Ibu Sulastri, seorang pensiunan guru TK di Bekasi. Beliau bercerita bahwa sejak pensiun, ia merasa lebih mudah gerah di malam hari, apalagi cuaca sekarang makin tidak menentu. Tapi karena takut masuk angin, beliau selalu tidur dengan piyama tebal berbahan flanel, tanpa kipas atau jendela terbuka. Setiap malam, ia bangun sampai 4 kali hanya untuk buang air kecil. Awalnya ia pikir itu karena usia atau masalah ginjal. Tapi setelah saya ajak beliau ngobrol lebih dalam, ternyata justru suasana kamar tidurnya lah yang jadi pemicu utama. Tubuh manusia memiliki mekanisme alami yang sangat halus. Saat kita bersiap tidur, suhu tubuh perlahan turun sekitar 1-2 derajat. Penurunan ini memicu produksi hormon vasopresin, hormon penting yang membantu tubuh menyimpan cairan dan mengurangi keinginan buang air saat malam. Tapi kalau kamar terlalu hangat atau baju tidur terlalu tebal dan tidak bisa menyerap keringat, tubuh jadi sulit menurunkan suhu. Akibatnya, hormon tidak diproduksi dengan cukup, dan ginjal tetap bekerja seperti siang hari. Dalam sebuah jurnal yang dimuat di Sleep Medicine Reviews, para ahli menyebutkan bahwa suhu kamar yang ideal bagi lansia berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius, agar hormon vasopresin bisa bekerja lebih optimal saat malam hari. Setelah Ibu Sulastri mencoba tidur dengan pakaian katun tipis dan mulai menyalakan kipas angin kecil di pojok kamar, semuanya berubah. Baru seminggu mencoba, beliau hanya bangun 2 kali semalam. Dan setelah 3 minggu, ada malam-malam di mana beliau bisa tidur nyenyak sampai pagi tanpa sekalipun terbangun. Dan yang paling beliau rasakan, tubuhnya jadi ringan saat bangun pagi, dan semangat merawat tanaman hias pun kembali seperti dulu. Bapak Ibu, kamar tidur kita adalah tempat penyembuhan alami yang Tuhan berikan setiap malam. Tapi seringkali kita menutup rapat jendela, menumpuk selimut, dan membiarkan tubuh terperangkap dalam panas yang membuat sistem hormonal tidak bekerja dengan baik. Coba Bapak Ibu perhatikan, kamar kita malam ini terasa sejuk atau justru pengap? Baju tidur yang kita pakai, apakah membuat nyaman atau malah bikin gerah? Mungkin jawaban dari tidur yang lebih tenang bukan ada di obat, tapi ada di udara yang kita hirup dan kain yang menyentuh kulit kita. Mari kita beri ruang bagi tubuh untuk beristirahat dengan tenang. Karena tidur yang baik dimulai dari kenyamanan yang sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menyelami 1 persatu 5 kebiasaan kecil yang ternyata punya dampak besar terhadap tidur malam, mungkin sekarang Bapak Ibu mulai menyadari, selama ini bukan usia yang membuat tidur terganggu, melainkan cara kita memperlakukan tubuh saat menjelang malam. Saya tidak menyalahkan siapapun, karena hampir semua yang kita bahas tadi, minum malam hari, makan terlalu larut, tidur dengan kipas mati atau bantal yang terlalu tinggi, semuanya tampak biasa saja. Bahkan sering dianggap sebagai bagian dari rutinitas yang nyaman. Tapi justru dalam kebiasaan yang terlihat nyaman itu, tersimpan benih-benih gangguan tidur yang terus berulang. Pak Ahmad, Ibu Rini, Pak Darto, Ibu Sulastri, mereka semua bukan orang luar biasa. Mereka orang biasa, seperti Bapak Ibu, yang bersedia melakukan perubahan kecil demi mendapatkan kembali tidur yang damai. Dan hasilnya, bukan hanya tidur yang membaik, semangat hidup pun ikut kembali. Saya ingin bertanya dengan tulus, apakah malam ini Bapak Ibu bersedia mencoba satu perubahan kecil saja? Mungkin tidak minum teh manis setelah makan, atau sekadar membuka sedikit jendela sebelum tidur. Karena tubuh kita sebenarnya tidak minta macam-macam, ia hanya butuh sedikit ruang dan waktu untuk bisa pulih. Dan saya percaya, Bapak Ibu pun layak mendapatkan malam yang utuh, tidak lagi terganggu oleh rasa ingin buang air kecil. Tidur nyenyak bukan sekadar kebutuhan, itu hak setiap orang, terutama di usia di mana tubuh butuh lebih banyak kelembutan dan perhatian. Semoga malam ini menjadi awal dari tidur yang lebih baik, dan pagi esok menjadi awal dari hari yang lebih cerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah membahas 5 kebiasaan kecil yang diam-diam mengganggu tidur malam dan membuat kita harus bolak-balik ke kamar mandi. Semuanya terdengar sepele, tapi justru saya tahu tidak mudah mengubah semuanya dalam semalam. Tapi mungkin malam ini kita bisa mulai dari satu hal kecil saja. Mungkin cukup dengan makan malam lebih awal atau tidak minum teh manis setelah maghrib. Mungkin dengan mengganti piyama tebal menjadi baju tidur yang ringan dan adem. Atau cukup berani untuk tidak pergi ke kamar mandi jika memang belum terasa benar-benar ingin buang air. Tubuh kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Ia bisa sembuh, bisa belajar, dan bisa menyesuaikan diri, asal kita beri kesempatan. Tapi ia butuh waktu, dan yang terpenting, ia butuh perhatian dari kita sendiri.
Karena pada usia ini, yang dibutuhkan bukan perlombaan, tapi kelembutan. Bukan kesempurnaan, tapi ketulusan untuk menjaga diri. Bapak dan Ibu layak mendapatkan malam yang tenang, tidur yang utuh, dan pagi yang penuh semangat. Apa momen paling melelahkan yang pernah Bapak Ibu alami karena bangun malam terus-menerus? Kapan terakhir kali Bapak Ibu tidur nyenyak sampai pagi tanpa terbangun? Dan kalau Bapak Ibu merasa cerita ini ada manfaatnya, mohon bantu kami menyebarkannya. Cukup dengan klik like, bagikan ke teman sebaya yang mungkin juga sedang mengalami hal serupa, dan tuliskan di kolom komentar. Kebiasaan malam, mana yang paling ingin Bapak Ibu ubah mulai malam ini? Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Setiap pekan, kami akan hadir menemani dengan tips ringan dan cerita hangat untuk kesehatan di usia senja. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Semoga malam ini jadi awal tidur yang lebih tenang, dan besok pagi terasa lebih ringan di hati dan di tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.